Saya ngomong apa bang, saya gimana ini, saya bilang pakai ventilator. Ya udah, insya Allah keajaiban, saya bilang. Saya bismillah, bismillah, saya bilang bismillahirrahmanirrahim. Bang Sapri pakai ventilator kan. Saya lihat dari ruangan, dia begitu-gitu aja ya. Tambahin lagi dong, saya bilang. Tambahin lagi, saya nggak mau tambahin kan, saya bilang. Saya marah-marahin, nggak boleh, udah dosis lebih, nggak mau. Tambahin lagi, saya bilang. Ditambahin 4 lagi, tambahin lagi terus biar ada napasnya, saya bilang. Tambahin, saya bilang. Tambahin 5 botol. Tambahin lagi, saya bilang. Dokter nggak mau, tapi saya nggak bisa bantu. Oke, berarti memang perjuangan Doli ini dari mulai Bang Sapri masih menjalani karir, sampai di penghujung hidupnya memang ada Kak Doli. Doli yang setia mendampingi Bang Sapri. Dengan itu juga mungkin menjadikan Doli menjadi sosok seperti sekarang. Dia kuat, dia bisa ujiannya besar banget, Pak. Penerus Bang Sapri. Makanya kita doain ya yang buat yang nonton di sini supaya Doli bisa mengikuti jejak dari Bang Sapri. Itu juga untuk membiayai daripada anak-anaknya Bang Sapri ya Dol ya. Dol. Ya Mas. Kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana? Di ruang arts manajemen ini. Lu di mana aja sekarang Dol? Sekarang kegiatan ya, alhamdulillah kegiatan selain soto kan itu masih dagang almarhum, masih ngontrol lah sekarang. Kalau lagi nggak ada kegiatan ngontrol soto, terus juga masih syuting dah alhamdulillah, masih di dunia entertain tuh kayak di BTV sekarang sitkom In The Coast. Gue lihat tuh promonya. Promonya tuh alhamdulillah masih ada di syuting YouTube juga. Alhamdulillah menerusin punya YouTube-nya almarhum Bang Sapri namanya Bang Sapri TV. Wis mantap. Iya. Berarti lu sekarang udah mulai di entertainment ya? Alhamdulillah udah Mas. Tapi lu ada kepikiran nggak sih dulu lu pengen jadi public figure gitu ya? Wah sama sekali. Ada nggak kepikiran nggak? Sama sekali nggak ada pikiran sama sekali. Bukan karena nggak ada otak ya. Emang nggak ada kepikiran tuh untuk masuk dunia entertain. Karena kan dulu memang nemenin almarhum Bang Sapri dari bener-bener dia itu dulu kan almarhum Bang Sapri ikut syuting namanya Seger Bener di Antv ya, Seger Bener. Saya belum masuk tuh, belum ikut kerja. Saya masih kerja di restoran. Pas almarhum Bang Sapri kerja di Facebooker awal-awal, nah saya jenuh dong dengan kerja saya di restoran. Saya telepon abang saya, "Bang, saya ikut kerja ya," saya bilang gitu. "Emang mau kerja sama gua nih awal mulanya nih?" "Ya mau lah." "Ya udah kalau emang lu mau kerja sama gua, tapi pakai motor gua, naik motor nih. Ada motor bebek dulu motor dia." Dulu Bang Sapri belum pakai mobil ya? Belum pakai mobil, dulu orang-orang pakai mobil nih. Bang Sapri cuma pakai motor bebek. Percakapannya kayak gini, "Emang lu ngapa kerja di restoran? Kan enak gajinya gede," kata dia begitu. "Iya gajinya gede, cuma kan sama orang disuruh-suruh mulu sama orang. Ya wajar sama orang disuruh, lu juga sama gue tadi suruh," dia bilang gitu. "Gaji lu gede sama gue mau nggak? Gaji cuma 25.000. Itu dia ngomong gitu, sehari. Sekali ikut 25.000. Itu bawa motor, ngasistenin sama pulangnya goncengin ya kan, itu 25.000 sehari kata dia. Syuting kan seminggu 5 kali, Facebooker tuh, dan TV. Berarti kan kalau dikalkulasi kan seminggu cuma dapat 25 berapa tuh? 75 berapa tuh? Dapat 125.000. Saya pikir-pikir. Jadi bukan bulanan ya? Bukan bulanan, dibayar harian sama dia. Cuman entar dikalkulasi bulanan berapa. Saya pikir-pikir jauh banget nih. Saya kerja di restoran jutaan, dapatnya amal almarhum nggak sampai 1 juta. Waduh, ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya bilang dah, yang penting sama keluarga kerja bareng. Ya udah, akhirnya saya kerja sama almarhum bawa motor nih. Itu berapa tahun saya kerja total lebih tuh 12 tahun lebih saya kerja sama almarhum, nemenin tuh. Saya pakai motor kemanapun saya pakai motor. Jadi waktu Facebooker nih awal Facebooker dulu, syuting Facebooker jam 4 sore. Nah, Bang Sapri itu mulai masuk TV itu program apa ya? Kalau nggak salah, gue sih kenalnya ketemunya di Facebooker. Nah di Facebooker ya. Itu dulu emang dulu almarhum pernah sih kayak bintang tamu di Dahsyat RCTI, dulu diajak sama Dini Cagur. Cuman kan pas mulai naiknya kan di Facebooker. Nah pas di Facebooker baru Doli ikut mulai kerja tuh Mas. Itu saya kerja bawa motor tuh.
bawa motor, awal kerja di Facebooker saya bawa motor dia. Ini orang udah bawa mobil nih. Status lain daripada mobil ya? Iya, bawa mobil semua. Kan kalau bawa motor lebih cepat, bener gak sih? Iya. Tapi paling getol. Orang syuting jam 4, kita datang jam 2. Itu bareng tukang apa ngeset. Vendor. Iya, vendor pada ngeset. Buat sketsanya cetak-cetak. Kita nemenin tuh ngeliatin dia kerja ya kan. Sama orang-orang wardrobe bawa dateng, nah kita udah ngeliatin dia kerja. Saya ngomong sama Bang Sapri, "Bang, kenapa sih kita bawa motor? Datang aja jam 3:30." Saya bilang, "Sampai sini jam 4 kurang, pengen 20 menit ya kan." Dia bilang gini sama dia, "Dol, kita kerja dimanapun harus disiplin. Yang penting kita datang awal, biar kita nggak tegang sama naskah." Dia bilang gitu pelajarannya tuh. Kita lihat skrip, kita bisa baca dulu, bisa relax dulu, tenang, dia bilang gitu. Nah di situ setiap segmen punchline tuh Bang Sapri selalu dibedakin tuh. Nah udah tuh teriak-teriak tuh dia, "Dol, tisu basah," dimarah-marahin awalnya. Kok Bang Sapri galak banget. Awalnya saya gitu awalnya. Baru kerja mental, udah. Ya? Pokoknya parah dah Bang Sapri. Gaji kecil tapi ini Disiksa dah ya kayak kerja sama Jepang dah. berarti lo memang lama banget ya mengetahui kehidupan di backstage. Wah, ya. tahu banget, tahu. Riuh-riuhnya backstage. Karena gue juga kan basicnya orang TV. Tahu lah hiruk pikuknya persiapan ketika kita mau syuting atau apa segala macam. Itu memang crowded banget gitu kan. Parah. Apalagi model Sapri ini kan kalau dulu gue di OVJ itu Ajis. Oh ya. Ajis itu kan ibaratnya aneh-aneh tuh ya kan, wardrobe-nya apanya. Gue tahu asistennya asistennya 3 Ajis itu. Sampai 3. Yang maksudnya yang tukang disuruhnya kan. Berikut dari TV juga. Ya memang ya gitulah kehidupan di TV ya kan. Mungkin orang ngelihatnya ketika udah rapi, udah siap. Bener. Mereka nggak tahu belakangnya kayak gimana gitu ya kan. Berarti kalau lu kan udah tahu nih kehidupan backstage itu sama artis-artis ya kan. Nah, tapi di situ saya banyak belajar Mas. Kayak contohnya nih almarhum waktu itu naik ya. Banyak banget panggilan kayak di sketsa lagi tuh di Klik ya kan. Kita standby pagi jam 8 pagi di Epicentrum, di jalanan setnya. Kita jalan jam 6 Mas, jam 6 udah sampai, tau nggak Mas? Jam 6 sampai kita bawa motor, kita tidur di pinggir kali. Itu ada kan di Epicentrum pinggir kali. Kita tidur di situ Mas. Bang Sapri pakai jaketnya buat bantal, saya juga buat bantal, saya tidur begini. Saya emang nggak bisa tidur kan. Cuma malam tidur mulu kan karena capek kan. Saya tidur, saya ngerenung aja ya begini ya kerja entertain gitu. Susah payahnya. Itu kru belum dateng. Orang kamera, nggak ada kamera deh. Saya bilang lagi sama Bang Sapri, "Bang, kita rajin banget ini. Kamera belum ada, orang TV juga katanya belum, baru pada bangun. Maaf ya Bang Sapri, ini baru bangun nih anak-anak." "Oh iya nggak apa-apa," Bang Sapri bilang gitu. Dia nggak marah Bang Sapri, "Biarin Dol. Yang penting kita ada nilai plusnya." Dia bilang kita rajin lebih awal. Itu sebenarnya sih pelajaran buat saya gitu. Wah apa harus saya kayak gini gitu. Cuman saya dulu nggak ada pikiran. Saya sering diajarin sama dia, "Dol, kalau lu syuting nih, lu harus tahu blocking di mana nih gitu. Lu liatin gue syuting dong." Berarti dia sambil ngajarin juga ya? Sambil ngajarin, lihat gue syuting gimana. Dia udah feeling bahwa bakal ada penerus gue. Waduh, alhamdulillah ya. Lu blocking gimana, orang ngomong jangan lu potong. Terus juga kasih dia space, jangan sampai nabrak. Dia ajarin tuh, lu bikin pantun. Lu jangan bikin pantun deh, masih jauh dia bilang gitu kan. Lu bikin bantuin gue cari ujungnya aja. Ujungnya aja nih misalnya, punchline aja misalnya kamu hidup dan matiku misalnya. Nah, dan Sapri bikin tuh di atasnya. Nah, dapat cari awalin doang. Tapi ya. Memang gue kenal sosok Bang Sapri itu memang salah satu orang yang disiplin waktu. Menurut gue ngacungin jempol lah gitu kan sama sosok Bang Sapri, dan dia juga low profile banget gitu kan. Kadang makan juga kadang dia bekal dari rumah. Maksudnya dia dulu di Facebooker itu sebagai maskot ya, sebagai icon gitu. Tapi dia tidak mencirikan bahwa dia itu artis. Nah, itu yang gue suka dari Bang Sapri. Gitu. Jadi ya udah dia memposisikan ya ini gue gitu. Benar. Gitu kan. Jadi dari masalah waktu yang memang jarang banget ya artis sekarang itu seperti Bang Sapri gitu kan. Emang lo prepare banget Mas, dia nggak pernah namanya pakai sepatu kalau mau datang nih pakai sendal jepit. Itu sendal jepit, sendal andalan dia tuh sendal kayu dia tuh. Itu sendal saya yang beliin tuh jujur. Itu sendal, "Lo cariin gue sendal dong di Ramayana," dia bilang. Ya udah saya beliin ya kan. Nah itu sendal dia selalu pakai itu mulu, pakai celana kolor. Saya bilang, "Bang, emang nggak ada mau apa biar kelihatan harga naik?" Saya bilang gitu kan, dari penampilan. Mau nggak sih biar rapi? "Ben aja orang mau ngomong apa, gue mau gini apa, gue nggak bisa, nggak pantas," katanya. "Gue mau rapi kayak gimana nggak pantas, muka gue jelek," dia bilang gitu kan. Tapi lu mungkin ada yang lu lupain gitu kan. Kebetulan gue inget karena saat itu gue
ada di situ gitu kan, yang dan kebetulan orangnya ada di sini kan, kita lagi persiapan syuting kan. Ini juga jadi keluarga kita di manajemen, di Ram manajemen. Lo inget Rama nggak sih? Oh ya itu dulu dia dulu sebagai penonton bayaran Mas. Nah maksud gue pengen ngobrol sama orang yang tahu gimana perjalanan lu, gimana perjalanan almarhum Bang Sapri yang cerita lu tuh dulu gimana sih gitu kan. Pit, panggilin si Rama deh. Gue pengen ngobrol juga sama Rama, dia kayaknya cukup tahu. Ram, sini bentar Ram. Hai Pap. Yes, ada teman lama. Ini kan lagi ya. nunggu syuting buat YouTube Ram Manajemen gitu. Jadi gini Ram, gue lagi ngobrol sama Doli. Sebenarnya gue cukup tahu perjalanan Doli sama Bang Sapri itu cukup tahu lah, karena gue juga pernah di Facebooker juga. Cuman gue lebih pengen menggali lagi aja yang ibaratnya sisi lainnya. Mungkin Doli udah banyak cerita tentang perjalanan sama Bang Sapri seperti apa atau apa gitu kan. Tadi dia ngobrol tentang pengalamannya di backstage bantuin Bang Sapri di Facebooker, yang ya segala macam lah, bantu wardrobe-nya, make up-nya, apa segala macam. Kalau nggak salah dulu Yu kan pernah meramaikan Facebooker juga ya? Iya, aku termasuk maskot tapi yang bagian supporting. Oke. Berarti kan Rama juga tahu, kenal Bang Sapri, kenal sama siapa namanya Doli ya kan? Iya. Kalau dari Rama sendiri gimana sih? Doli, Bang Sapri dulu gimana sih? Mungkin banyak orang yang ngalamin beberapa story-nya, tapi mungkin kalau Kak Doli ini pribadi dia luar biasa banget Pap, karena memang selain dulu Rama di situ di luar Facebooker dia juga bekerja untuk Bang Sapri gitu kan. Dia pokoknya best dan luar biasa banget, dalam arti kata kalau nggak ada dia Bang Sapri mah nggak bisa apa-apa kayak gitu. Berarti tim supporting banget lah ya Doli. Tim supporting banget. Mungkin kalau Bang Sapri kan ribet ya, termasuk maskot juga, icon di Facebooker yang dimana 1 menit ganti baju, harus ganti karakter gitu-gitu. Mungkin kalau nggak ada dia, ya kita nggak tahu ya gitu. Dan semua talent pun manggil dia terus gitu loh. Mungkin jadi tetap bantuin yang lain juga. Ada bantuin. Yang kayak nyediain minum, tisu, parfum gitu-gitu apa pokoknya. Tapi memang dia orangnya ini sih pekerja keras, nggak mauan malu lah gitu ya. Pokoknya hayu aja gitu. Emang ayo aja Mas dulu mah, kayak contohnya Opi Dul, asisten gua mana? Ambilin kayak minyak wangi gua, parfumnya ya saya ngejar asistennya ngambil minyak wanginya. Saya mau sama aja. Bang Sapri juga nyuruh. Dul, kayak contohnya nih mobil Jessica di jalan di parkiran alat orang. Iya, dia suruh untuk parkir. Dul. Jadi Sapri nyuruhnya apa aja saya ambil. Pokoknya dia itu megang semuanya Pap gitu loh. Contoh kayak pokoknya beberapa artis atau talent asisten, pokoknya yang paling keringetan, paling buluk, paling apa tuh Doli. Gaji juga paling kecil saya. Nah itu mungkin ya, tapi nggak tahu juga gue yang nanya kan. Dia paling kecil pokoknya. Iya bener. Tapi itu semua menjadikan Doli menjadi seperti sekarang gitu kan. Ya kan? Iya betul. Karena banyak banget kan pelajaran yang bisa dipetik. Mungkin kita ngobrol kayak gini, orang-orang itu kan yang tadi gue bilang, ketika orang melihat suatu acara, katakanlah Facebooker, dia taunya udah ready, udah rapi, udah segala macem. Betul. Mereka nggak tahu kehidupan di belakang panggung, seperti kehidupan apa di gitu ya. backstage seperti apa, di ruang tunggu seperti apa. Makanya ini kita lagi ngobrol tentang di belakang panggung tuh kayak gimana sih, dan hebohnya, kalau ngebahas panggung, kan, hiruk pikuknya. Dan dia juga termasuk baik Pap. Jadi Rama dulu pun naiknya di Facebooker, lahirnya di Facebooker. Nah pernah beberapa waktu lagi ribet juga. Panggil Kak Doli gitu, karena memang kita nggak tahu manggil siapa gitu Pap. Kak tolongin dong, karena dulu kan aku pas muncul itu di tenis sama almarhum, barengan terus. Jadi kalau pakai apa Bang Sapri pakai, aku juga pakai gitu loh. Terus kan dulu lo pernah sering ditawarin buat bantu main segala macem bla bla bla. Tapi kenapa sih lo selalu nolak? Pertama memang sering banget disuruh masuk nih sama kreatif ya kan. Suruh main berapa kali. Dulu mainnya misalnya jadi tukang sayur, lu mainnya jadi anak ini, lu main jadi game. Itu sering banget mah. Cuman saya mikirnya pertama nggak ada kepikiran ke dunia entertain, nggak ada sama sekali. Pengen main nggak ada sama sekali. Yang kedua ini saya profesional kerja. Saya kerja sama almarhum. Bener kata Rama kan, ribetnya minta ampun gitu kan. Kalau saya tinggal, saya main.
Bang Sapri sama siapa, ganti baju sama siapa. Kalau abang saya nggak lucu, nggak rame lah, saya kasihan almarhum, ntar turun lagi. Jadi gimana caranya ya, saya harus nemenin almarhum terus, saya nggak bisa tinggal lah. Saya besoknya beberapa kali disuruh lagi sama produser, Pak Yudi suruh masuk lagi, saya nggak mau. Jadi pasien aja kayak ngebantu doang gitu buat tim ramein aja. Kayak contohnya kayak di hutan, saya jadi orang hutannya. Jadi emang pantes sih. Allah. Iya bener. Nah, habis itu saya nggak pernah mau dan saya bilang sama kreatif, dulu mainnya jadi tukang odong-odong. Saya bilang gini, gue bakal mau main, ini maaf ya bukannya sombong, saya bilang gitu. Ini gue mau main deh, cuman kalau ada hubungannya sama Sapri, saya bilang misalnya Sapri ulang tahun, misalnya Sapri ngeprank, misalnya keluarganya Bang Sapri, pokoknya hubungan Bang Sapri saya main. Nah, saya main di situ. Misalnya saya ngeprank, ada beberapa kali saya ngeprank Bang Sapri tuh, saya main. Itu berapa kali ngepranknya? Ada 3 kali dah saya ngeprank ulang tahun, 3 kali. Dan yang kedua, ini kedua nih saya izin nih, saya ngeprank Siti Badriah. Saya ngejit, bang ini gimana bang, saya disuruh main ini, Siti Badriah ngeprank kayak gini. Nah saya lihat dulu naskahnya Rama, Bang Sapri di segmen ini nggak ada nih. Saya bisa main nih, saya bilang nih bang. Ada waktu lah untuk slot kosong. Gimana? Yaudah boleh saya izin. Jadi walaupun saya main tanpa ada Bang Sapri, saya izin tetap. Kalau kagak ada masih dimarahin. Iya. Dimarahin juga ya kan, maksudnya kan dimarahin dan mati ntar gua gimana ini. Berarti kalau menurut gue ya lu sosok orang yang memang nggak egois. Kenapa? Karena di situ lo sebenarnya sudah banyak peluang gitu, sudah banyak kesempatan. Kalau lo mungkin egois, mungkin lo bisa aja ninggalin Bang Sapri saat itu kan. Lebih ke kayaknya gue juga bisa jadi pemain, pasti gitu ya kan. Karena kan banyak ya Pak, banyak artis, asisten, tapi itu pasti akan berkembang yang asisten tadi. Tapi kalau dia kan enggak. Dia itu memang porsinya aja sih Pak, aku juga lihat kayak gitu. Lebih ke dia merasa ya tanggung jawab gue itu adalah gue kerja di Sapri gitu. Iya kan? Betul. Mungkin karena salah satu Sapri juga kan ada ikatan ini juga ya, keluarga gitu kan, bukan orang. Terus Bang Sapri itu udah berapa tahun kalau gue tahu? Apa nih? Meninggalnya? 2. Meninggalnya 1 tahun, mau 2 tahun. Tahunnya itu kalau nggak salah waktu syuting sinetron ya? Iya, sinetron JWB ya? Wasit Bapak. Iya. Nah di situ Yang Bopak ya? Sama Bopak, sama Daus, nah di situ Bang Sapri tuh seneng nih dapat syuting callingan sinetron. Wah alhamdulillah dapet sinetron seneng kan. Nah di situ lebih effort lagi nih, usahanya lebih keras lagi. Karena apa? Sinetron tau sendiri kan. Iya capek banget, makan waktu kan. Makan waktu, pulang pagi, berangkat pun pagi lagi kayak gitu. Nah di situ saya tuh mulai ya, disitulah mulai almarhum ya terakhir syuting itu. Makanya kita syuting nih, misalnya callingan jam 12 siang, tetap almarhum datang jam 9 pagi datang. Sampai situ kebiasaan ya, disiplin waktu. Tetap diambil antar malam gitu kan. Nah banyak artis-artis yang lain nih di JWB bilang kayak gini, bang lu mendingan datangnya telat aja, gue juga telat kok. Soalnya apa nih jam udah nggak jelas. Callingan jam 12 dia bilang malam, dia bilang sore kayak gitu. Karena kan itu juga horor kan Pak, mungkin dia memang adegannya malam Kak Doli ya. Iya. Nah makanya kalau scene siang kan Bang Sapri selalu jalan datang pagi. Nah di situ tuh Bang Sapri mulai ngerasa nggak sehat hidupnya karena capek. Capek. Kan kalau syuting nunggu kan capek juga pikiran. Iya. Capek udah nggak moodnya udah enak pikiran, terus makannya juga udah nggak bagus. Makan aja mau makan tar tidur kan nggak bagus ya kan, makan tidur gula adanya ya kan. Betul. Gula timbulnya di situ. Nah. Sebenarnya penyakitnya apa Bang Sapri? Penyakitnya gula dia tuh gede banget, gulanya 1100 ya, tapi dia nggak luka kan ya? 100 Pak. Nggak ada luka ya? Nggak ada luka, jadi anehnya gini mas nih, pas mau kejadian almarhum ngerasain sakitnya pas di syuting JWB itu kejadian malam nih lagi istirahat nunggu tag, duduk di comberan kagak ada airnya, kita duduk bareng nih, kita megang air. Di Persari tuh? Di Persari syuting, dia latihan kaki bola nih, latihan kaki dia nih, saya di sampingnya nih lagi main handphone, Dol kok kaki gue gede sebelah ya? Dia bilang gitu. Yang mana Pri? Yang kiri. Gue lihat, lah iya Pri gede sebelah. Saya bilang gitu. Yang kiri kecil nih. Yang gede ini normal. Kanan. Normal. Lah iya Pri, kecil sebelah. Biasa nih, Sapri jalan, saya bawa motor. Saya kalau ke JWB selalu bawa motor karena buat kudanya Sapri kan banyak 3 tim. Saya bawa, nah pas besok paginya lagi, masih beda lagi nih Rama nih. Kok mata gue buram ya? Lah kurang tidur kali lu, saya bilang gitu. Besoknya tuh kurang tidur kali kan capek. Iya. Kagak buram, ini mata gue buram gitu mas. Dan minta batu, batu es nih, batu es.
Papa, saya bilang batu es diginiin sama dia. Di konfres ya? Ya mungkin kurang segar kan, kurang tidur saya bilang. Cuma batu es diginiin ke matanya kan. Udah pas itu pagi tuh, pas besok lagi beda lagi dirasain. Jadi berhari-hari tuh ada tahapnya. Pas tahapnya lagi bibir. Dia syuting tuh keganggu sama bibirnya, lengket. Udah ini ya, kayaknya udah nggak stabil ya. Iya, lengket. Nggak bisa ngecap. Minta es batu lagi. Itu es batu udah dipapak es batu. Dalamnya mungkin dia pikir panas dalam kali biar kering aja nih pakai es batu diginiin. Gua syuting ribet banget udah ngomong dulu kata dia gitu. Ada kering nih mas nih, kering lengket. Masih kering nggak bisa ngomong kan. Itu hari ketiganya tuh. Nah di situ salahnya kayak gini mas. Yang saya nggak senang tuh saya marahin nih, saya kesel kan. Karena buat kesehatan dia juga. Dia minum es cincau. Kan diizin es cincau, minum nggak es cincau ya kan, es cincau pepijanya 5.000-an. Dia minum selang 5 menit dia minum air panas, teh panas. Terus minum lagi air dingin botol kaleng. Waduh ini sapu udah nggak beres, saya lihat nih, saya dimin. Dan keduanya lagi saya dimin aja terus sampai malam begitu aja tuh minumnya nggak jelas. Saya bilang gini, Pri lu nggak boleh kayak gitu. Saya bilang kalau mau minum panas ke dingin tunggu jeda 1 jam, rusak lambung. Saya bilang gitu. Iya kagak lagi. Dia nurut tuh mah nurut. Emang ngapa ya dulu kok pas gue udah badan dalam gue panas mulu dah. Makanya gue minum air dingin mulu. Kadang terdingin badan gue. Makanya dikasih sama dia air panas. Iya kayak gitu. Udah nggak jelas. Tidur semuanya. Nah di situ tuh mulai deh tuh dia nelpon saya mas waktu saya di Soto kan ini standby itu buat callingan jam 10 pagi itu kita baru pulang jam 7 malam jam 7 pagi kita pulang jam 7 pagi dapat callingan langsung jam 10 pagi bayangin dia nelpon saya mas nangis kali itu dia nangis nelpon saya udah firasat tuh udah nggak kuat juga kali ya Pap kayaknya emang kecapean sih menurut gue itu dia mama pagi pulang pagi istirahatnya nggak pola makan, pola istirahat itu nggak teratur gitu. Itu dia. Selain itu juga pikiran mas. Pikirannya apa? Pikirannya nih saya tweet lagi. Dia pernah tanda tangan sahur dan buka. Di Facebook. Itu udah tanda tangan mas. Tanda tangan kontrak udah pasti real syuting dong. Iya dong. Itu mau bulan puasa 3 udah syuting nih. Udah tanda tangan tuh jauh-jauh hari udah tanda tangan kontrak. Pas 3 hari mau syuting Facebooker sahur sama buka. Bang sampai di cancel. Nah itu mulai pikiran juga sih ya. Pikiran sih. Itu jadi sebelum pas lagi sakit itu kan belum bulan puasa ya dia bilang kayak gini apa? Kenapa ya? Kok gue nggak diajak? Terus tidur tuh bangun tidur nyamperin saya kan dia di mobil tidur saya di luar nyamperin saya di lokasi tuh. Ambil makan nih nasi kotak saya ambil nasi kotak. Pri makan ngobrol lagi dong. Kenapa ya? Kok gue nggak di Facebooker ya? Padahal kan gue udah tahan kontrak Sabtu buka sama sahur. Kok gue nggak diajak? Ya sedih lah mas, maskotnya ya kan? Iya paham, aku tahu sih. Dan bayarannya juga paling murah kan? Artis yang paling junior, bayarnya junior, ya kan? Paling murah, masa setengahnya bisa dimasukin, masa nggak boleh? Yang lain, yang artis-artis baru masuk mahal-mahal banget. Bang Sapi berapa duit sih bayarannya? Yalah murah banget mas, tapi nggak dimasukin. Di situ Bang Sapi mulai ngedon. Nah mungkin itu pikiran juga, jadi makanya nggak teratur. Pas nelpon saya baik lagi nih, tadi nelpon saya tuh dia pagi-pagi kan jam 9 pagi mau berangkat nih. Gue nggak syutingnya, nangis nih dia. JWB tuh. JWB. Kenapa Pri? Saya bilang nggak boleh kan continuity. Nah saya juga bukannya saya memaksa dia kerja ya, karena continuity. Saya pertama bingung beban. Saya kan road manager juga. Iya dia include Pak manager. Manager juga. Saya bingungnya nih. Nanti saya kena marah sama manajemen terus sama PH ya. Nama abang saya mati rusak itu saya pikirin mas. Bukannya saya nyuruh abang saya harus kerja. Itu ketika saya pikirin. Sedangkan continuity nih karena syuting kemarin belum kelar. Itu di jam 7 pagi belum kelar. Masih ngutang ya? Akhirnya Bang Sapi nangis, nelpon saya nggak bisa Pri, saya bilang harus datang kan continuity, tahu sendiri kurang 4 scene saya bilang ini, Pri lu datang jam 12 siang aja kan gue jam 10, jam 12 siang tidur dulu lumayan nih kan jam 9 masih ada dapat 2 jam, 2 jam 3 jam ya udah saya bilang ya udah dia bilang ya udah tapi enggak mas ternyata dia udah sampai jam 10 tetap kebiasaannya tetap akhirnya Dol gue jalan sekarang aja dah pas sampai lokasi pas sampai di mobil aja maaf nih mas posisinya udah pucet nih ini udah hitam banget kan emang hitam ya tadi emang hitam ya karena udah nggak kondisi buka saya beda saya bilang rasanya udah tidur aja dulu istirahat itu bulan puasa tuh tidur pas maghrib nih Bang Satri masih di mobil kita kan di atas nih saya sholat maghrib saya belum buka nih ada artis lainnya Daus, Bopak, Abu Nali itu pada kumpul artis kita tuh beda buka bareng Bang Rizky bilang beda ya jauh beda maksudnya beda base camp lah base camp saya sholat maghrib
Pas udah tahiyatul saya belum buka nih, baru minum air putih doang. Bang Sapi naik nih ke atas mas. Kok Bang Sapi nangis? Saya denger. Bang Bopak, maafin saya ya. Maafin saya. Saya denger itu. Dia udah pirasat. Kayaknya udah pirasat ya. Saya denger itu tuh lagi sholat. Maafin saya Bang Bopak, Bang Daus, Pak RT, Pak Ustadz, maafin. Ada Pak Ustadz juga Pak, yang sebagai Pak Ustadz di sini. Iya. Saya minta maaf, kok udah saya salah. Dia bilang gitu. Makasih Bang Bopak udah masukin saya di sini. Saya jadi ada kerjaan. Suaranya begitu mas, serak-serak gitu, nangis kan. Assalamualaikum catul, saya nggak doa, saya langsung nyamperin. Saya pegang, kenapa Pri? Saya bilang, kaget saya kan. Pulangnya Dul, pulang. Terus gimana? Saya bilang kan, kata Bang Bopak. Dul udah pulang, udah urus dulu aja ke rumah sakit. Saya telepon nih orang unit. Ini gimana nih Bang Sapri nih? Ini sakit nih. Ya udah ke rumah sakit dulu aja, kalau bisa nanti baik lagi. Disuruh baik lagi mas, suruh berobat baik lagi. Tega banget yang mati kan. Ya udah Bang, nanti kita ngobrol. Saya bilang gitu. Bang Sapri pulang dulu. Malam tuh jadian jam 7, habis buka dah. Jam 7 pulang. Saya ketemu unit. Ini gimana Bang Sapri kayak gini? Ya udah dah, sasinya dihilangin. Ke rumah sakit. Pas paginya itu cek darah. Jam 9 pagi cek darah. Hasilnya maghrib. Cek darah 1 jam pulang ke rumah, ambil hasil doang maghrib. Kita berantem sama dokter lab. Dokter lab nggak percaya. Ini gula sampai 1141. Tinggi banget ya. Iya, 500 orang kolab. 1141. Dia bilang gini, mana pasiennya? Di rumah. Panggil lagi. Buset, panggil lagi. Gimana suruh panggil lagi dok? Saya bilang. Udah nggak kuat, saya bilang. Udah tepar ya kan. Enggak nih, apa alatnya rusak, apa gimana. Cuma ini sampai 1141, tapi orang kok masih ada? Ya nggak tahu. Debat tuh mah. Dia tetap ke dokter minta. Bang Sapri datang ke situ, ke labnya. Akhirnya telepon dokternya langganan Bang Sapri kan punya nomornya tuh. Ditelepon dokternya, saya kasih nomornya. Dokter berlalu tuh. Ngobrol. Akhirnya ngalah nih dokter lab, bawa langsung ke rumah sakit besar malam itu juga mas. Dirujuk ya? Dirujuk abis Isya saya datang, Bang Sapri di tengah, kakak ipar saya gojek di belakang, saya pegangin. Naik motor? Naik motor mas, naik motor ke parkiran doang. Okay. Kan mobil makin di luar kontrak. Karena Bang Sapri rumahnya kan sempit masuk gang Pak, jadi di depan. Saya pegangin udah begini tidur sini. Ada. Ya Allah, saya bilang saya ngeri banget udah lemas badan saya. Ke mobil, dari mobil baru ke rumah sakit. Di rumah sakit tuh saya kasih kursi roda tuh. Saya teng kursi roda nungguin kan. Dibilang gini, dia mantun. Oh gitu sambil. Iya, Kayaknya udah ini otaknya Pak. kan udah. Iya. Karena gula itu kayak rayap makanin bambu, dalamnya hancur, ropok gitu kan. Masak air biar matang. Masak air Ke bawah ya? ke bawah. Maaf ya, gua nggak syuting lagi. Kan gua lagi sakit. Ketawa. Jadi orang lewat nih kan rumah sakit rame. Dipantul-pantulin orang, pintu masuk kan. Karena kebiasaannya dia ya Pak ya, daily. Saya kan minta air hangat, saya kasih air hangat. Pas saya pegangin mas air hangat. Dia marah. Pegangin apa Dul? Terjatuh. Kan saya pegangin mas. Jadi udah nggak jelas. Ini dipegangin Pri, saya bilang. Saya lemes aja kan. Oh begini otaknya. Ngomongnya ngaco. Pas itu mantun lagi. Orang bilang masak air. Enggak. Saya udah nggak syuting. Saya bilang gitu. Langsung dimasukin ke ruang UGD ya. UGD tidur dapat kamar. Masih ngelantur. Ngomongnya ramah. Intinya udah nggak inilah ya. Udah ngomong kayak gini Doli. Bilangin udah. Bilangin apa Pri? Bilangin gue udah nggak mau syuting. Pokoknya ini terakhir gue nggak mau syuting. Dia bilang gitu. Pokoknya ada syuting apapun gue nggak mau. Dia ngomong itu pirasat mungkin. Nah, dari situ gue mau main YouTube aja. Kan YouTube-nya ada mas nih. Yang saya terusin nih YouTube-nya. Oh iya. Iya, Bang Sapri TV ya? Iya, saya terusin nih YouTube-nya. Makanya dari hasil YouTube ini ya Buat bunda. buat anaknya juga gitu kan ada. Makanya sebelum Bang Sapri pergi tuh akhirnya saya dipanggil lagi sama dokter UGD nih. Ya kan? Ini harus di ICU mas. Saya kaget. Soalnya apa? Penyakitnya udah parah dalamnya, gulanya udah parah, udah naik ke otak, udah naik ke paru-paru, ke jantung. Komplikasi lah ya Kak ya. Saya dibawa ke ICU mas. Nah disitulah di ICU baru mulai saya merasa ya kehilangan lah, nggak ada sosok abang kayak gitu. Dan di ICU saya benar-benar ya, saya gantian sama kakak ipar. Gantian tuh saya CFA. Berapa hari sih Kak? Di rumah sakit 6 hari ya? 6 hari di rumah sakit dan itu saya selalu ada. Dalam artian bukannya ada terus 24 jam. Intinya Saya kan ngurusin soto juga, jadi saya bolak-balik, ntar jemput
temennya almarhum, jemput anaknya, nganterin ke si rumah sakit. Jadi saya kadang malam nih jam 12 malam sampai Datang. pagi. Ntar pagi gantian, saya tidur dulu. Tapi itu langsung ke rumah sakit, itu di opnam segala macam. Saat itu keadaan biaya aman. Pemerintah ya. Kagak ada mas biaya, makanya banyak orang bilang Bang Sapi artis. Tapi kan sempat kita dalang dana juga kan Pak. Oh gitu. Dulu sempat dalang dana beberapa teman Facebooker Iya. juga. Tapi lumayan kan dapatnya alhamdulillah ya. Tetap aja itu Masih. ya masih kurang, jujur aja. Makanya biar orang tahu nih, kadang ada yang bilang dananya banyak, santunannya dari ini deh, tapi tetap mas itu buat bayar. Jadi gini mas, waktu sakit tuh almarhum saya bingung di ATM-nya, karena ATM-nya saya pegang, PIN-nya saya tahu. Dol, dipakai aja duit yang di ATM. Pokoknya buat berobat habisin aja, yang penting gue bisa sembuh. Iya betul. Saya bilang ya udah, duit di ATM kalau nggak salah ada 12 jutaan. Terakhir tuh Kak. Tuh ya 12 juta. Nah saya berobat, itu berobat setiap hari aja bisa nebus obat tuh 3 juta. Karena saya nebus obat tuh bisa setel Banyak ya. kayak belanja di supermarket lah, banyak Betul, banget betul. tuh. Dan dosis juga gede-gede banget dosisnya kan. Sampai saya tanya ke apoteker, bentar ya saya telepon dokternya dulu. Dia selalu kayak gitu. Kenapa? Dosisnya gede-gede semua. Dan di ICU nih, Bang Sapi masih sadar 1-2 hari, 3 hari masih sadar, masih ngobrol. Tetap kalau malam nih saya masuk ke dalam, saya urutin kakinya ya. Dia bilang, kok pegel kata dia. Itu jam berapa ya? Jam 2 pagi. Kok pegel dong? Tapi dia nangis, saya urutin kakinya pegel. Pak lu sabar ya, saya bilang gitu. Dia bikin anaknya mulu. Anak kan mau lahir. Jadi almarhum punya anak. Iya, dia. Masih di kandungan ya? Masih di kandungan mas. Ya dikit lagi lahir. Udah hari ya. Minggunya ya, minggu-minggu ini lahir emang kata dokter. Dol, anak gua gimana ya? Sharing mah alhamdulillah ada maknya. Enggak, anak gua yang mau lahir nih kata gitu kan. Gua dibikin nama katanya. Dia dibikin nama, namanya tuh dia bilang Kafi gitu kan. Kafi ini dia seneng sama sholawat Allahul Kafi. Iya, dia demen itu ya. Kafi, makanya namanya ada kafinya. Saya urutin kakinya kan, dia sambil bilang uring-uringan tuh mas, ke kiri ke kanan dol. Gelisah gitu ya. Gelisah ya, pada sakit badannya. Pas nggak lama, doh tangan gua nih katanya pegel banget ini, kan disuntik kan banyak tuh mas, pada bengkak kan. Saya urutin, cuma di sininya saya urutin mas, ya saya minyak angin ya kan. Saya ngobrol, dol, gua nggak syuting lagi ya. Dia sadar nih dia, iya mas, iya bang, ya bang tenang aja, yang penting abang sembuh dulu, jangan bikin masalah syuting aja dah. Duit aman nggak? Kata dia gitu. Insya Allah aman udah. Nah di situ saya selalu telepon sama Ruben Onsu. Ruben Onsu lah yang mengangkat kejadian sakit ini. Iya, yang kayak yang kemarin awal beritanya kan. Ruben Onsu nelpon saya, dapat nomor saya dari Bang Ojan. Gimana keadaan Sapri, saya fotoin. Walaupun dia isu nggak bisa foto, saya minjem foto dah, nggak apa-apa dah. Yang penting biar tahu keadaannya kan. Sempat dulu juga video call kan Kak? Video call juga, saya video callin. Nah di situ Bang Sapri tuh mulai apa ya? Bingung tuh, saya bingungnya pas di hari ke-5 itu kaki udah biru mas. Dari ujung kaki nih sampai ujung sini udah biru nih. Lama-lama kok makin biru. Ungu gitu, ungu. Diabetes soalnya. Iya ungu, jadi kayak pembuluh darahnya kesumbat. Nah di situ saya ngobrol sama dokter nih gimana dok. Jadi saya ngobrol nih, walaupun Bang Sapri sehat nih, sembuh, tetap diamputasi kata dia. Waduh, nah saya mikir. Karena gula tadi kali ya? Iya, saya mikir Bang Sapri sehat tetap diamputasi dan matanya pun akan kebutaan katanya. Nah saya mikir walaupun hidup, Bang Sapri tersiksa hidupnya kan. Nah situ saya bingung nih, saya tanda tangan harus gemeter mas. Mau nggak katanya harus. Saya bingung bahas itu beban gimana ya, tanda tangan nggak tanda, karena saya semua tanda tangan saya semua. Yang ngurusin emang dari keluarga lo sendiri. Ada banyak sih kakak, ada 3, cuman kan yang lebih tahu tuh Kak Doli. Ini saya tanda tangan gimana ya, apakah harus setuju apa enggak itu. Nah saya rendungan lagi, rempukan nih gimana nih, saya bilang mau nggak mau harus di operasi itu 300 juta. Nah saya nangis lagi di situ, uang dari mana sih, kan Bang Sapri nggak ada BPJS. Nah saya ngomong gini dok, saya nggak ada uang, saya terus sering ngomong dok, saya nggak ada uang, saya gimana, tapi saya pengen abang saya sembuh, saya bilang gitu kan. Saya nggak ada duit, tapi abang saya pengen sembuh. Kalau sembuh pun abang saya maaf cacat, itu saya udah kusut karena saya begadang habis ngurutin kan. Saya gimana, akhirnya
Ruben itu nelpon saya mas, itu maaf kalau nggak salah jam 3 pagi tuh uang kurang, sedangkan besok pagi harus bayar. Harus Am- amputasi. harus bukan di operasi, Oh, di operasi. darahnya itu harus dirujuk, diminta dana DP tuh 30 juta DP dulu. Akhirnya saya Ruben nelpon saya pas banget Ruben nelpon, saya telepon tuh gimana keadaannya, saya nangis itu mas, saya bingung kan, bingung apa, Bang Sapri harus dioperasi, saya bilang. Terus ya udah operasi kata Ruben. Enggak kak, saya nggak mau, saya bilang. Nggak ada dananya, saya bilang. Saya udah keluar dana semua, kayak keluar dana lah semua. Terus kedua saya mikirin istrinya mau lahiran, dari mana gitu kan. Istrinya mau dana dari mana lagi kan. Akhirnya saya Ruben nyuruh saya ke Facebooker, yaudah lu kemari lah kata dia gitu. Lu kesini ke Sediwan TV sekarang. Dan Pak Eko juga ngobrol, Pak Eko ngomong nelpon juga, ya udah lu sekarang kesini aja kata dia gitu kan. Saya bingung kesini naik apa, saya bilang kan saya bawa motor doang, mobil nggak ada kan. Akhirnya saya bela-belain naik motor mas, saya nggak ada jas hujan. Subuh tuh ya, pas mau sahur ya? Iya jam 3 saya nggak ada jas hujan, saya nggak ada helm, saya cuma pakai kupluk demi abang saya kan. Jalan. Yang penting abang saya sembuh nih. Yang penting abang saya besok bisa dioperasi, sembuh, bisa jalan gitu kan. Saya jalan naik motor, hujan-hujanan. Dari rumah sakit ke Facebooker lumayan dari jauh. Tangerang tuh saya ke ujung-ujung mas. Dari Tangerang ke Sediwan TV saya jalan. Air mata saya sambil nangis tapi nggak nangis karena air hujan kan. Muka saya kena batu es, sakit gitu, hujan es emang jadi tuh hujan es kan. Saya lawan mas, nggak sakit, saya dalam hati dia nggak sakit demi abang saya sembuh. Saya lawan itu walaupun saya pas sampai studio Basah dah tuh. basah semua lepek, muka saya tuh pada merah karena batu es mas, sakit gitu kan. Cuma saya nggak rasain gitu. Saya sampai Facebooker, saya langsung dipeluk sama Pak Eko kan, Pak Eko, Pak Trio saya dipeluk, ada Pak Iqbal saya dipeluk. Gimana Sapri? Sapri harus dioperasi Pak, saya bilang gitu kan. Sapri harus dioperasi dan harus besok, kalau kagak harus sampai di sini paha amputasinya, karena kan baru sampai dengkul. Kalau diamputasi dengkulnya hilang sampai sini. Kalau sampai sini berarti pahanya semua lumpuh kan. Datang Ruben Onsu. Udah lu nggak usah mikirin dana. Terus gimana kak Ruben? Saya nggak ada dana. Ya lu nggak mikirin, tenang aja. Ya udah besok jam berapanya janjian sama dokter yang mau dipindahin. Mau di itu sore, janjiannya sore mau dipindahin rumah sakit yang lebih besar gitu kan. Cuman DP dulu. Ya udah langsung Pak Eko sama Ruben ngobrol, akhirnya pakai dana beliau berdua, saya nggak tahu dana siapa. Di situ saya pulang lagi mas, cuma itu doang. Saya lapor sama bang saya pulang dulu ya, saya bilang ganti baju doang. Datang lagi saya jam 8 pagi ke dokter, jam 8 pagi saya ke rumah sakit, saya tanda tangan lagi mas. Ternyata belum sempat dirujuk, saya dapat kabar bang Sapri harus pakai ventilator. Di situ saya mulai pusing, aduh. Ventilator itu kan penyambung nyawa. Saya bilang, ini Bang Sapri harus pakai ventilator. Kok pakai ventilator? Katanya mau dirujuk, mau dioperasi ya. Udaranya harus dirujuk, kenapa katanya kan? Saya ngomong apa bang saya gimana ini? Saya bilang pakai ventilator. Ya udah, insya Allah keajaiban. Saya bilang, saya Bismillah 3 kali, Bismillah, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bang Sapri pakai ventilator kan. Saya lihat dari ruangan dia begitu aja ya. Dia nggak sadar ya Allah. Dia bilang, Bang Sapri nggak sadar. Dia bilang, itu nggak sadar mas. Pakai ventilator dia nggak sadar, nggak bangun ya. Nggak bangun tuh pakai ventilator. Sore saya urutin lagi, tapi dia gerak gini gerak kiri kanan gitu. Dia masih ngelawan sakitnya. Saya bisikin di kuping ya, sabar ya bang. Saya bilang sabar.
insya Allah anak abang sehat, saya sehat, anak yang mau lahir insya Allah sehat, ada dana, saya bilang ada biaya, tenang aja Bang Sapri, saya bilang gitu kan. Saya urutin kakinya terus saya bisikin kupingnya. Nah pas maghrib tuh Mas, di situ mulai baru detik-detik lahir Bang Sapri. Di jam asar saya keluar ruangan, saya tidur di bangku ruang tunggu bareng kakak ipar saya tiduran. Saya dipanggil sama dokter, warga Bang Sapri mana? Masuk, tolong dong dibacain taklim. Nah di situ saya bersedih lagi, itu maghrib pas buka puasa. Ruben nelpon saya lagi, gimana keadaannya? Jadi apa enggak gitu ya? Kak Ruben, saya bilang, saya disuruh baca taklim di kuping, baca sholawat di kupingnya. Bang Sapri emang kenapa? Kata dia gitu. Saya nekat ngambil videonya masih ada di HP saya tuh. Bang Sapri saya videoin, saya bacain bismillah gitu. Saya ngajiin di kuping yang ada tuh videonya detik-detik almarhum meninggal kan. Saya kirim videonya ke Ruben. Ruben udah pasrah sampai puasa. Karena emang udah udah sekarat ya. Iya. Saya jam 5:30 sampai jam 6 itu saya bacain dulu terus Mas. Syahadat, sholawat, saya bacain la ilaha illallah, saya terus di kuping ya, karena bahasa itu udah gak denger, udah gak sadar. Saya baca la ilaha illallah, terus saya baca setengah jam lebih saya bacain sampai Bang Sapri disuntik buat apa tuh? Jantung, dikasih 3 botol. Saya berantem sama dokternya, saya bilang tambahin lagi dong, saya bilang tambahin lagi, saya nggak mau tambahin gak, saya bilang. Saya marah-marahin, gak boleh, udah dosis lebih, gak mau, tambahin lagi, saya bilang. Ditambahin 4 lagi, tambahin lagi terus biar ada napasnya, saya bilang tambahin, saya bilang tambahin 5 botol, tambahin lagi, saya bilang. Dokter gak mau, hati saya gak bisa bantu. Saya berantem sama dokter, tambahin lagi, saya bilang tambahin, suntikin terus, saya bilang. Di situ sambil saya bisikin tambahin lagi, saya bisikin almarhum la ilaha illallah. Itu mesti meninggal. Oke, berarti memang perjuangan Doli ini dari mulai Bang Sapri masih menjalani karir, sampai di penghujung hidupnya memang ada Kak Doli yang setia mendampingi Bang Sapri. Dengan itu juga mungkin menjadikan Doli menjadi sosok seperti sekarang. Dia kuat, dia bisa ujiannya besar banget Pak. Penerus Bang Sapri, makanya kita doain ya yang buat yang nonton di sini supaya Doli bisa mengikuti jejak dari Bang Sapri, itu juga untuk membiayai daripada anak-anaknya Bang Sapri ya Dol ya. Saya bilang ke Bang Sapri, saya selalu doa kan. Saya bilang sama Bang Sapri dalam hati saya, kadang saya syuting kemarin saya doa, walaupun saya gak bisa jadi seorang ayah seperti Bang Sapri untuk anaknya, tapi seenggaknya insya Allah saya bisa menggantikannya gitu kan. Amin. Ya kayak sekarang saya sharing anaknya kan mau minta jajan, saya kasih uang, saya kasihan sharing pakainya itu aja, saya lihat tuh pakainya coklat. Makanya belum lama kemarin saya ajak ke Ramayana, saya bilang kamu beli baju ya, saya bilang ya udah Om, ayo saya datang ke Ramayana beli baju. Ya seneng banget di situ. Terus kayak anaknya, walaupun saya lagi ada rezeki, saya beli pampers yang paling kecil anak itu, saya beli pampers, saya beliin kebutuhan bayi gitu. Cuman gak sepenuhnya karena kan isi almarhum juga udah nikah lagi gitu. Cuman namanya anak yatim. Dan amanah ya. Amanah juga dari kan. Almarhum. Iya, ada soto juga, ada soto. Jadi iya benar keluarga tahu gitu. Soto memang masih punya almarhum. Saya 50-50 Mas, 50-50 modalnya. Jadi keuntungan tuh saya bagi anaknya. Kadang kan kita nggak tahu lagi sepi, kadang kita nombok, gaji karyawan nggak ada. Dan saya juga nggak libatin keluarganya, istri almarhum. Patungan dong nombok, enggak, tetap pakai uang saya gitu kan. Ada lebih pakai uang saya buat dia. Nutupin ya nombok pakai uang saya. Jadi saya pengen tuh anaknya
anaknya ya jadi orang bener lah, anaknya udah gede gitu kan. Dan kita jadi penerus, jadi bapaknya anaknya Iya. Bang Sapri. Jadi bukan hanya dari Bang Sapri masih berkarir, bukan hanya Bang Sapri ketika Bang Sapri menghembuskan napas terakhir, tapi Ya. Doli itu juga apa ya ibaratnya sampai meneruskan. Bang Sapri sama Doli itu kan punya akun YouTube ya, Bang Sapri TV. Ya. Itu kan kemarin kita ngobrol sama Doli bahwa ini sayang akunnya gimana kalau kita hidupkan lagi. Ya. Gitu kan. Dan tujuan Doli apa? Dia ingin menghidupkan channel YouTube-nya itu, hasilnya adalah untuk anaknya Bang Sapri. Makanya buat teman-teman mungkin yang nonton channelnya atau yang lihat channelnya Doli ya, mohon dibantu support supaya Doli bisa menjalankan amanah dari almarhum, Amin. bisa menghidupi setidaknya membantu ya Doli ya, membantu, ada yang membiayai dari mana aja jalannya gitu kan. Dan sekarang Doli lagi mencoba untuk meneruskan jejak Bang Sapri di dunia entertain, walaupun itu sama sekali nggak kepikiran sebelumnya. Ya. Tapi karena mungkin satu situasi hidup Situasi. dan kedua juga memang itu sudah Finansial ya Papa. betul sudah jalannya dari Allah seperti itu. Mungkin di sini hanya ingin bilang kepada teman-teman yang tahu dan yang nonton video ini ya untuk support gitu kan Doli, karena di minta situ doanya ada juga ya, Pak. ada niat baik dari Doli untuk menghidupi dari keluarganya Bang Sapri. Kalau dari saya sih sebagai saudara, sebagai manajemen, Ya. kita hanya mensupport untuk Doli ini akan seperti apa ke depannya. Cuman dari sini juga Doli harus banyak belajar, ya kan, ambil hikmahnya. Segala macam perjalanan dari mulai susah, dari mulai yang tadi diceritakan berat segala macam. Semoga ke depannya bagi Doli sendiri juga bisa sukses, Amin. Ya bisa menjalankan amanah yang tadi katanya Bang Sapri menitipkan anaknya gitu kan. Jadi menggantungkan hidup sama Doli gitu kan, dan itu menjadi motivasi lah buat Doli sendiri. Iya. Dia Kalau juga jadi single victor juga Mas, makanya Mas Doli mau nggak mau harus banyak belajar karena kan belum sempat diajarin gitu, cuma belajar dari didikannya aja. Belum ada orang dulu seperti ini ya, hari ini belum ada, makanya Doli sering setiap malam tuh kayak nonton YouTube almarhum. Jadi setiap kena kamera dia selalu kirim doa itu, mau ada kamera apapun dia selalu kirim doa buat Sapri, Al-Fatihah buat beliau ya kan. Saya syuting di mana aja Mas, saya syuting YouTube, mau syuting apapun, saya selalu kirim doa buat almarhum. Karena nggak mungkin Doli bisa ada kamera tanpa almarhum gitu kan. Saya minta ridhonya dia gitu, malah Bang Sapri sih ridhoin gitu kan. Jadi tadi sebelum kita mulai juga Doli selalu dalam hati doa buat dia. ya Memang walaupun- ada dia untuk kamu ya Kak Doli ya. Insya Allah lah dengan begitu, walaupun Bang Sapri udah nggak ada ya, setidaknya beliau tahu. Karyanya masih kita kenang pastinya Betul. Pak. Bahkan nama Sapri itu masih melekat Betul. di Doli yang meneruskan. Kalau dari saya sih buat Doli ya semangat dan terus belajar. Ya. Intinya lakukan hal yang memang positif Yang sih, disukain gitu. juga pasti. Untuk masalah sukses dan materi itu pasti ngikutin gitu aja. Mau semangat aja. Di sini juga Rama kita sebagai keluarga ya di Iya, Pak. manajemen. Betul. Jadi kita harus terus support. berkarya lah ya. Iya. Gitu. Oke Del, Kak Doli semangat thank you banget ya. terus. Kita ngobrol-ngobrol hari ini. Sukses banget pokoknya. Sehat selalu Oke, Rama, pokoknya. thank you ya. Thank you Pak. Oke, makasih buat semuanya. Jadi kita habis ini kita langsung mulai syuting yang lain ya. Ya. Oke, semangat dong. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.